temuan minyak kita yang kurang dari 1 liter. Temuan minyak kita. Minyak kita, oke. Nah, dari DPR bagaimana Mbak itu menanggapinya, sama nanti apakah bakal ada penyedakan kayak yang udah gitu Mbak? Ya, terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung. Yang pasti jangan sampai kebutuhan minyak kita dalam bulan puasa dan menjelang Lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhannya untuk masyarakat. Jadi tunggu dulu, ada apa sih dengan minyak kita? Halo semuanya, saya Kristo Wijayanto dengan nomor induk mahasiswa 230611040005 kelas C1 akuntansi. Pada video ini kita akan membahas skandal korupsi yang mengguncang program minyak kita. Apa itu minyak kita? Bagaimana merus korupsinya? Dan apa dampak bagi masyarakat? Simak selengkapnya. Minyak kita adalah merek dagang minyak goreng yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diluncurkan pada 6 Juli 2022, program ini bertujuan untuk menyediakan minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, terutama melalui skema kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation atau DMO. Baru-baru ini terungkap adanya kecurangan dalam distribusi minyak kita. Beberapa produsen diduga mengurangi volume minyak dalam kemasan yang seharusnya 1 liter menjadi hanya 750 sampai 800 ml. Praktik ini menyebabkan kerugian bagi konsumen yang harus membayar lebih untuk mendapatkan jumlah minyak yang seharusnya. Menurut data yang ada, kebutuhan minyak goreng nasional mencapai 170.000 ton per bulan. Dengan asumsi pengurangan volume sekitar 250 ml per liter, kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan mencapai 667,25 miliar rupiah sampai dengan 731 miliar rupiah setiap bulannya. Wah, banyak sekali bukan? Tentunya terdapat beberapa kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi ini. Antara lain, yang pertama kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas. Tidak ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa volume minyak yang tertera pada kemasan benar-benar sesuai dengan isinya. Produsen dan distributor yang terlibat dalam penyimpangan ini tidak diawasi secara ketat, sehingga mereka bisa dengan mudah mengurangi isi tanpa khawatir terkena sanksi secara langsung. Selain itu, minimnya inspeksi rutin di tingkat produsen dan pengecer membuat praktik ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama sebelum akhirnya terungkap. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Meskipun kasus ini telah terungkap, tindakan hukum terhadap pelaku kecurangan masih belum optimal. Banyak kasus korupsi serupa yang tidak ditindaklanjuti dengan hukuman yang setimpal, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Jika sistem hukum tidak bertindak tegas, pelaku bisa terus mencari celah lain untuk melakukan manipulasi. Hal ini juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah menurun. Yang ketiga, minimnya transparansi distribusi. Kurangnya informasi yang jelas mengenai rantai distribusi membuat praktik kecurangan sulit terdeteksi. Tidak ada sistem real time yang dapat memantau pergerakan stok minyak dari produsen hingga ke tangan konsumen. Selain itu, banyak data distribusi yang tidak tersedia untuk publik atau tidak diperiksa secara berkala, sehingga penyimpangan seringkali baru terungkap setelah kelangkaan minyak terjadi di pasaran. Transparansi yang rendah juga membuka peluang bagi oknum untuk memanipulasi jumlah pasokan atau mengalihkan minyak subsidi ke jalur komersial tanpa terdeteksi. Nah teman-teman, melalui masalah yang ada, apa sih dampak dalam keamanan sistem yang terjadi dalam kasus ini? Mari kita simak. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Masyarakat menjadi ragu terhadap program pemerintah yang seharusnya membantu mereka. Minyak kita awalnya dirancang untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, ketika terjadi praktik korupsi dalam distribusinya, publik mulai mempertanyakan efektivitas program ini. Kepercayaan terhadap pemerintah dan instansi terkait menurun karena mereka dianggap kurang transparansi. Yang kedua, beban ekonomi. Konsumen harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan jumlah minyak yang sesuai dengan kebutuhan, mengurangi daya beli mereka untuk kebutuhan lain. Karena volume minyak dalam kemasan dikurangi, masyarakat tetap membayar harga penuh tetapi mendapatkan lebih sedikit produk. Akibatnya, mereka harus membeli lebih banyak minyak dalam jangka waktu yang lebih singkat, sehingga anggaran rumah tangga semakin terbebani. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Praktik kecurangan ini lebih memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada produk bersubsidi. Minyak kita diciptakan sebagai solusi agar masyarakat yang kurang mampu tetap bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun, pada aslinya, dengan adanya manipulasi volume dan distribusi yang tidak transparan, mereka justru menjadi pihak yang sangat dirugikan. Sementara itu, kalangan atas masih bisa membeli minyak dengan harga pasar, tetapi masyarakat bawah harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Teman-teman, kasus ini menyoroti
pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam program pemerintah untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya. Itulah video edukatif kali ini, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.